Salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan bicara tentang bagaimana desain oknum-oknum tertentu orang untuk membuat Papua itu menjadi kacau. Dan itu bisa terlihat dengan peristiwa Raja Ampat pasca pencabutan izin yang dilakukan oleh Presiden. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan ikuti, follow supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video saya yang lain. Mari kita masuk ke dalam diskusi kita kali ini. Jadi teman-teman semua, ada satu fenomenal baru yang sedang terjadi. Itu ada beberapa oknum orang Papua yang mengatasnamakan, misalnya yang menyampaikan bahwa mereka ini adalah masyarakat asli setempat di Raja Ampat. Kemudian belakangan ini mereka menyatakan bahwa mereka mendukung keberadaan nikel di Raja Ampat. Mereka bilang mereka juga ingin hidup dari hasil kekayaan nikel. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif itu ketika misalnya kita bicara dalam perspektif masyarakat adat Papua. Karena kalau kita bicara dalam perspektif masyarakat adat Papua itu masyarakat adat, kebiasaan masyarakat adat itu kan menjaga nilai, kemudian menjaga satuan kehidupan, dan menjaga keseimbangan. Kalau berhubungan dengan misalnya sumber kehidupan mereka atau alam raya ciptaan Tuhan ini. Karenanya misalnya dari abad awal Papua ada di tanah Papua, negeri yang diberikan Tuhan kepada bangsa Papua itu masyarakat adat tidak pernah merusak alam. Nah, yang bikin rusak alam ini kan orang-orang yang datang dari luar yang rakus sumber daya alam dan segala macam. Mereka ini kan yang bikin rusak dan bikin hancur. Apalagi misalnya kalau kita bicara dalam pemahaman masyarakat adat, itu hutan itu sumber kehidupan, tanah itu mama mereka, misalnya burung-burung itu teman jiwa dan roh mereka yang selalu berkidung bersama-sama misalnya. Atau misalnya banyak nilai dan pemahaman filsafat yang ada di tengah masyarakat yang kemudian itu mereka satukan itu dalam semangat prinsip hidup dalam kebersamaan. Nah, masyarakat itu selalu menjaga di bagian itu. Sehingga misalnya seperti yang selalu kita tahu bahwa misalnya batu, dari jenis-jenis batu saja itu mereka punya nama adat. Kemudian dari segi jenis-jenis pohon juga mereka punya nama adat. Dedaunan juga mereka punya nama adat. Rumput-rumput juga mereka punya nama adat. Semua satuan kehidupan yang ada di tanah Papua itu mereka punya nama adat masing-masing. Dan itu masyarakat adat sudah mengetahui itu, dan itu menjadi satuan kehidupan dari masyarakat adat. Sehingga masyarakat adat itu selalu hati-hati dalam menjaga dan merawat semua satuan kehidupan itu. Nah, tiba-tiba sekarang misalnya ada kelompok orang tertentu itu kemudian mereka menyatakan bahwa mereka mendukung tambang nikel, dan mereka bilang mereka mau hidup dari tambang nikel. Padahal tidak pernah ada sejarah itu orang Papua hidup dari tambang nikel misalnya. Nah, ini kan juga memberikan gambaran bahwa di sisi lain itu masyarakat adat Papua itu biasanya berpikir tentang melindungi alam dan alam raya segala macam. Tapi di sisi lain itu ada oknum-oknum orang yang ingin merusak itu, sementara itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat adat. Nah, belum lagi misalnya kalau kita bicara dalam perspektif jangka panjang misalnya. Setiap hutan yang ada di tanah Papua itu orang masyarakat adat itu akan selalu berpikir tentang bagaimana menjaga keseimbangan, bagaimana menjaga alam raya ini supaya ribuan generasi berikut itu mereka juga bisa menikmati alam raya yang ada pada mereka tanpa sekurang apapun, tanpa mengurangi sedikit pun. Nah, ini tiba-tiba
Ada kelompok orang ini ingin merusak alam raya, terus kemudian membiarkan itu hancur, tapi mereka tidak berpikir tentang kira-kira ribuan tahun kemudian apakah negeri yang sama indahnya itu akan bisa dinikmati oleh generasi mereka. Nah, ini kan juga kacau. Nah, atau misalnya ada pandangan lain yang berusaha itu bikin cocokologi bahwa oh tidak, itu kan ada upaya reboisasi ketika misalnya dibikin hancur. Padahal tuh orang tidak hitung itu misalnya berapa juta spesies di situ yang akan hilang. Nah, apakah reboisasi itu akan mengembalikan semua spesies yang hidup di situ misalnya? Ini kan dungu kalau orang pakai pemahaman yang dengan reboisasi itu seakan-akan semua akan kembali utuh. Pertanyaan sederhana saja misalnya. Hutan di Papua misalnya di Raja Ampat di Pulau Kecil itu mereka punya berapa banyak jenis lumut misalnya. Oke, katakanlah kalau 20 jenis lumut. Apakah dengan reboisasi itu akan mengembalikan 20 jenis lumut itu misalnya? Itu pertanyaan pertama. Atau pertanyaan kedua misalnya, oke, di situ misalnya ada yang namanya itu boleh kita bicara misalnya anggrek atau tanaman hias lain. Nah, apakah dengan reboisasi yang jumlahnya mungkin bisa sampai puluhan misalnya? Nah, apakah dengan reboisasi itu akan mengembalikan puluhan itu misalnya? Ini kan rusak, kacau. Logikanya ini juga sudah kacau. Jadi jangan sampai kemudian ini ada upaya-upaya manipulatif yang kemudian dibikin seakan-akan tuh sesuatu yang harus dilakukan untuk bisa mengembalikan semua itu. Nah, sekarang kita kembali ke masyarakat adat. Ini kan oknum-oknum orang. Ini kasus ini sama seperti beberapa peristiwa di mana kekuasaan itu memaksakan oknum-oknum orang ini memakai nama kepala suku untuk kemudian meloloskan skenario sebagai syarat administrasi dari pemerintah pusat itu dengan skenario kejahatan. Misalnya kita bisa lihat dengan pemekaran kemarin. Nah, ada satu kasus itu di mana ketika orang yang mengatasnamakan kepala suku itu kemudian didatangi oleh masyarakat, orang itu bilang, aduh saya ditekan oleh aparat misalnya. Dipaksakan untuk harus menyampaikan pernyataan dukungan. Nah, ternyata kasus seperti begini itu terjadi di beberapa daerah. Jadi ada operasi intelijen, ada operasi teror dan intimidasi yang kemudian dilakukan hanya sebagai tindakan dukungan terhadap kejahatan skenario negara. Nah, apakah misalnya beberapa orang di raja yang mengatasnamakan masyarakat adat di Raja Ampat ini juga bagian dari skenario itu patut kita pertanyakan karena itu bertentangan dengan semangat, prinsip, dan nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang sudah berabad-abad misalnya. Atau misalnya kita bisa lihat di selatan bagaimana rekayasa sosial itu dibangun dengan kekuasaan misalnya mendatangi oknum-oknum orang untuk bikin skenario konflik sosial misalnya. Ini kan selalu yang dimainkan. Nah, teman-teman, kenapa video ini penting? Supaya kita melihat bahwa ini siapa sih yang bermain. Apalagi misalnya ada upaya untuk mengusir wisata. Ini berarti ini kan ada kekuasaan besar yang main. Bagaimana orang wisata itu memberikan pendapatan yang sangat besar bagi masyarakat setempat dan alam raya itu dijaga, semua keindahan itu terjaga, tapi kemudian ada pemasukan, tapi itu kemudian itu seakan-akan mau diusir-usir misalnya. Ini berarti itu ada kejahatan yang mendorong itu, ada kekuasaan besar yang mendorong dan memfasilitasi kelompok orang itu hanya sebagai upaya untuk bagaimana negara itu mau mengisolir Raja Ampat supaya Raja Ampat itu tidak menjadi tempat wisata, dan ini mungkin untuk perhitungan beberapa puluh tahun ke depan supaya nikel ini bisa dikuras di Raja Ampat. Ini berarti ini grand design yang sedang dibangun oleh kekuasaan. Nah, teman-teman, mari kita dalami di bagian ini. Mari kita bikin banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini ada apa, dan ada apa. Karena ini sampai dengan ada upaya untuk misalnya mengusir turis-turis, ini kan berarti ini ada kejahatan ini. Ada motif yang besar di balik itu. Apakah karena misalnya sekarang
masalah Papua ini sudah terjadi secara global dan orang-orang di dunia ini mulai semakin tahu bahwa ternyata negara ini perusak, yang indah saja dikasih rusak, apalagi yang lain sampai dengan masyarakat. Dan saat ini karena negara mungkin malu, kemudian dibikin lagi skenario kejahatan seperti begitukah? Atau ini ada apa? Sampai dengan misalnya kelompok orang yang tadi, itu seakan-akan macam mereka ini dipakai, apalagi masyarakat adat ini mereka tidak punya tidak bisa melihat itu bagaimana selamatkan kebiasaan masyarakat adat, bagaimana selamatkan nilai, bagaimana selamatkan alam raya, dan bagaimana berpikir tentang keselamatan negeri, dan bagaimana itu kemudian memberikan akses sebesar-besarnya bagi wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi justru mereka mendukung nikel yang ketika diambil dalam hitungan waktu yang tidak terlalu lama, nikelnya itu hilang, kemudian pendapatannya kecil, nikel hilang, alam hilang, semua akses tertutup. Nah ini kan berarti ini kan kejahatan rusak atau kejahatan busuk atau kejahatan buruk negara atau kekuasaan yang kemudian itu didorong supaya ada legitimasi dari kelompok-kelompok tertentu itu agar terjebak dalam skenario yang besar supaya menutup semua akses. Mari teman-teman kita dalami bagian ini, kita terus bersuara, dan semoga skenario dan kejahatan yang didesain ini bisa terbongkar. Karena bagaimanapun sekarang kan misalnya GAK tetap beroperasi. Ini berarti ada kejahatan lain. Atau misalnya perampasan tanah adat di Papua Selatan masih tetap jalan. Terus sekarang ini kan menteri-menteri juga misalnya mereka ke Blok Wabu. Dan beberapa tempat-tempat yang digenjot supaya investasi besar-besaran terjadi, tapi masyarakat asli Papua itu dikasih hancur sehancur-hancurnya, dan kemudian didorong agar terjadi yang namanya itu kan genocide dan ecocide. Nah, jangan sampai kita terjebak di situ. Mari teman-teman kita bikin banyak pertanyaan, kemungkinan itu kita dalami dan kita bongkar skenario dan kejahatan ini. Mari terus bersuara, kiranya Tuhan berkati kita semua. Salam kebaikan dan kebijaksanaan. Tuhan berkati.